Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis. Baiklah teman-teman, adanya kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan hadis pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'at. Saya, Miranti sebagai moderator, Sarifah Nadia sebagai editor, dan Muhammad Danu Anggara sebagai notulen. Berikut adalah pembahasannya. Silahkan disimak dan dipahami. Pengertian hadis. Hadis adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma, dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kelahiran hadis sebagaimana dimaksud terkait langsung dalam pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hadis, di mana beliau telah membina umatnya selama kurang lebih 23 tahun, dan masa tersebut merupakan kurun waktu turunnya wahyu Al-Quran. Berbarengan dengan itu pula keluarlah hadis. Satu, hadis pada masa Rasulullah SAW. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau penetapan Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar. Bagi para sahabat, Rasulullah memiliki sifat kesempurnaan dan keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Adapun metode yang digunakan Rasulullah dalam mengajarkan hadis pada para sahabat sebagai berikut. 1. Para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah. 2. Para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah. 3. Para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah. 4. Para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah. A. Larangan menulis hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah hanya sedikit sahabat yang bisa menulis, sehingga yang menjadi andalan mereka dalam menerima hadis adalah dengan menghafal. Menurut Abdul An-Nasr, Allah telah memberikan keistimewaan kepada para sahabat kekuatan daya ingat dan kemampuan menghafal. Mereka meriwayatkan Al-Quran, hadis, syair dengan baik seakan mereka membaca dari sebuah buku. Hadis pada waktu itu pada umumnya hanya diingat dan dihafal oleh para sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan oleh Nabi, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Secara memang Nabi melarang bagi umum karena dikhawatirkan bercampur antara hadis dengan Al-Quran. B. Diperbolehkannya menulis hadis pada masa Rasulullah SAW. Larangan menulis hadis tidaklah umum kepada semua sahabat. Ada sahabat tertentu yang diberikan izin untuk menulis hadis. Nabi melarang menulis hadis karena kekhawatirannya terhadap hadis akan tercampur dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan lain, akhirnya Nabi memperbolehkannya. C. Tanggapan larangan pencatatan hadis pada masa Rasulullah SAW. Larangan menulis hadis terjadi pada periode permulaan, sedangkan izin penulisannya diberikan pada periode akhir kerasulan. 2. Larangan menulis hadis itu ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya dan tidak dapat menulis dengan baik, serta dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Izin menulis hadis diberikan kepada orang-orang yang pandai menulis dan tidak dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Itu ditunjukkan bagi orang yang kurang pandai menulis. Sementara orang yang pandai menulis tidak dilarang menulis hadis. 3. Larangan hadis dicabut oleh izin menulis hadis karena tidak dikhawatirkan tercampurnya catatan hadis dengan Al-Quran. 4. Larangan itu bersifat umum, sedang izin menulis hadis bersifat khusus kepada para sahabat yang dijamin tidak akan mencampurkan catatan hadis dan catatan Al-Quran. 5. Larangan ditujukan untuk kodifikasi formal, sedangkan izin ditujukan untuk sekedar dalam bentuk catatan yang dipakai sendiri.
6. Larangan berlaku ketika wahyu masih turun, belum dihafal dan dicatat. Adapun ketika wahyu yang turun sudah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis diizinkan. 2. Hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan. Sesudah Ali bin Abi Thalib wafat, maka berakhirlah era sahabat besar dan menyusul era sahabat kecil. Dalam pada itu muncullah para tabi'in besar yang bekerja sama dalam perkembangan pengetahuan dengan para sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Di antara sahabat Nabi yang masih hidup setelah periode Al-Khulafaur Rasyidin dan yang cukup besar peranannya dalam periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Aisyah istri Nabi, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Jabir bin Abdullah. Para sahabat mengetahui kedudukan as-sunnah sebagai sumber syariah pertama setelah Al-Quran. Mereka tidak mau menyalahi as-sunnah jika as-sunnah itu mereka yakini kebenarannya, sebagaimana mereka tidak mau berpaling sedikit pun dari as-sunnah warisan beliau. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW karena khawatir berbuat kesalahan dan takut as-sunnah yang suci itu ternodai oleh kedustaan atau pengubahan. Oleh karena itu, mereka menempuh segala cara untuk memelihara hadis. Mereka lebih memilih bersikap sedang dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Bahkan sebagian dari mereka lebih memilih bersikap sedikit dalam meriwayatkan hadis. Periode sahabat disebut dengan Asr al-Tathabut wa al-Iqlal min al-Riwayah, yaitu masa pemastian dan menyedikitkan riwayat. Dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadis ada dua, yaitu yang pertama dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW, yang mereka hafal benar lafaznya dari Nabi SAW. Yang kedua, dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaznya asli dari Nabi SAW. 3. Hadis pada masa tabi'in. Periwayatan hadis semakin pesat pada masa tabi'in dengan berkembangnya gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan para muhadisin dari satu kota ke kota lain. Tidak lain, kota-kota tersebut merupakan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah. Mereka melakukan itu untuk mengetahui hadis-hadis Nabi dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pencarian hadis ini dilakukan oleh mereka hanya untuk membuktikan keaslian suatu hadis. Usaha mereka ini menimbulkan suatu kajian hadis yang kemudian berkembang menjadi ulumul hadis. Karena luasnya wilayah Islam dan kepentingan golongan memicu munculnya hadis-hadis palsu, meskipun pembukuan tata cara periwayatan telah ditetapkan. Pemalsuan hadis mencapai puncaknya pada periode ketiga, yakni pada masa kekhalifahan Daulah Umayyah. Tokoh-tokoh hadis di masa tabi'in yang meriwayatkan hadis cukup banyak, antara lain Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Jabir ibn Abdillah, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Umar, Anas ibn Malik, dan Aisyah. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in, dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga, pada masa akhir periode Al-Khulafaur Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itu, masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis.
ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Pada masa ini, hingga akhir abad pertama, banyak di antara tabi'in yang menentang penulisan hadis. Di antaranya, Ubaidah bin Amr al-Salmani al-Muradi, Ibrahim bin Yazid al-Taimi, Jabir bin Said, dan Ibrahim bin Yazid al-Nakhail. Larangan penulisan tersebut karena yang pertama, khawatir pendapatnya ditulis bersisian dengan hadis sehingga tercampur. Yang kedua, larangan tersebut hanya pribadi, sementara murid-muridnya dibiarkan mencatat. Yang ketiga, sementara metode tabi'in dalam menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempuh metode yang sudah dilakukan para sahabat. Yang kedua, menerima riwayat dari orang yang kapasitasnya thiqah dan dabit. Yang ketiga, meminta sumpah dari periwayatnya saat mencari dukungan dari perawi lain. Dan yang terakhir, melakukan rihlah untuk mengecek hadis dari pembawa aslinya. Hadis pada masa tabi'in dan tabi'it tabi'in. Masa tabi'i al-tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis pada masa tabi'i al-tabi'in adalah bilafzi, yaitu dengan lafaz. Karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasan. Walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, barulah pada awal abad kedua Hijrah dalam kodifikasinya hadis telah dipisahkan dari qaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat bi al-lafzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut sampai masa sesudahnya menjadikan para ulama untuk meneliti keautentikan hadis. Cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan meneliti perawi-perawinya. Dari penelitian tersebut memunculkan istilah isnad sebagaimana yang dikenal hingga saat ini. Menurut Abu Zahrah, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis dengan tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya.